pagi kepada Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Andre Agasi Puga, NIM PPG 2025 820081. LPTK saya Universitas Flores, di mana saya mengambil video pembelajaran di SMA Desa Maju, STM Hilir. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih. Ya, selamat pagi ya, anak. Ya, gimana kabar ya? Baik, Pak. Sudah sarapan hari ini? Sudah. Oke, semuanya luar biasa ya. Oke, sebelum kita belajar, silakan pimpin dulu dulu, ha? Pimpin dulu. Teman-teman, sebelum kita belajar kita hari ini kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Siapkan Tuhan. Semuanya, berdiri. Salam kepada Bapak Ibu Guru. Ya, selamat pagi nak. Silakan duduk. Oke. Hari ini kita akan belajar fisika nak ya. Sebelumnya, Bapak akan ngecek kehadiran kalian dulu yang ada di kelas ini. Yang pertama, Andreas Simamora. Sakit, Pak. Sakit ya. Angga Tinting. Hadir, Pak. Hadir. Aira Natasha. Hadir, Pak. Hadir. Amalia Manik. Hadir, Pak. Hadir. Angel Barus. Bungaran Umur. Oke. Manggor ya. Kristiani Silaban. Sakit, Pak. Sakit ya. Desta Tarigan. Hadir, Pak. Kristiani Silaban. Sakit, Pak. Sakit juga ya. Denny. Hadir, Pak. Ya. Dinda Setepu. Hadir, Pak. Ella Hasugian. Hadir, Pak. Ferdi Marbun. Sakit, Pak. Sakit ya. Gita Tarigan. Hadir, Pak. Ya. Junita Barus. Hadir, Pak. Jessica Munte. Oke. Karisa. Karisa hadir. Kristanta. Hadir, Pak. Sakit ya. Laura Sinte. Hadir, Pak. Rizky Sunaraya. Oke. Rahel Manik. Oh, Rahel. Tresia Brutu. Tamawi Manggor. Hadir, Pak. Weni Gipti. Hadir, Pak. Hadir? Oke, baik. Kehadiran sudah Bapak cek. Silakan untuk berdiri semua nak. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri semua. Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat
ya sudah membuat kesepakatan atas kita semalam ya, dimana sudah sebelum Bapak masuk sudah dibagi kelompoknya ya. Bapak sangat berterima kasih. Hari ini sudah rapi-rapi semua. Yang laki-laki rambutnya pendek, terima kasih sudah dipangkas ya. Dan yang piket tadi sudah dibersihkan juga ya, itu sepakatan kelas. Dan yang berikutnya nak, sepakatan kelas berikutnya Bapak menerangkan jangan ada yang berikutnya ya. Baik, sebelumnya kita akan masuk pada materi kita ya. Sebelum masuk pada materi nak, kita akan membangkitkan semangat kalian. Silakan berdiri dulu nak. Kita akan tepuk semangat. Oke? Bapak itu enak ya? Tepuk semangat. Yang akan Bapak jelaskan ya. Sebelumnya kasih Bapak waktu nak untuk membuat ini adalah alat untuk Bapak dalam menjelaskan materi pada siang hari ini, pada pagi hari ini, maaf ya. Sebentar ya. Oke. Apakah semuanya kelihatan nak? Oke, kita langsung saja nak ya. Kita masuk pada materi kita, yaitu judulnya pengukuran. Bisa dilihat di depan semua nak ya. Dimana di dalam pengukuran ini kita harus tahu nak, memahami fungsi jangka sorong dan juga mikrometer skru. Ya, ini nama Bapak ya. Namanya Andre Agachi Purba SPD. Ya. Oke, kita langsung saja ke slide berikutnya. Ini adalah pertanyaan awal nah, asesmen awal Bapak, yaitu dalam kehidupan sehari-hari alat ukur apa saja yang paling kamu temui di sekitarmu? Silakan berdiri nak. Saya minta tadi nak. Silakan. Ya silakan. Nama siapa nak? Rahel. Silakan Rahel. Sering yang saya temui sering penggaris. Penggaris? Penggaris sama meteran ya. Itu jumpa di mana itu nak? Di rumah sama penggaris di sekolah ya. Oke, silakan dulu nak. Rahel. Oke. Yang berikutnya nak, pertanyaan kedua. Menurut Anda, untuk mendapatkan hasil pengukuran lebih akurat, apa yang harus kamu lakukan? Silakan. Siapa yang mau menjawab? Silakan nak. Mengukur harus tegak lurus, melihat aturan dalam pengukuran. Iya, jadi nak kalau kita mau mengukur, pandangan kita harus tegak lurus terhadap objek yang kita ukur. Jangan kita melihat serong, jangan kita melihat serong kanan. Itu tidak akurat. Jadi harus tegak lurus dengan objek yang kita ukur. Oke, bagus. Pintar-pintar Bapak ya. Silakan. Yang terakhir nak, alat ukur apa saja yang dapat digunakan seseorang saat mengukur kedalaman gelas? Silakan. Jangka sorong ya. Oke. Jangka sorong itu ada 3 fungsi nak. Untuk mengukur diameter luar, untuk mengukur diameter dalam, dan untuk mengukur kedalaman. Tadi sudah dijawab oleh siapa namanya? Amel. Bagus saya. Oke. Lanjut ke slide berikutnya. Sebelum kita mulai nak, kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu
memahami fungsi dan kegunaan jangka sorong dalam pengukuran. Yang kedua, memahami fungsi dan kegunaan mikrometer stroke dalam pengukuran. Yang ketiga, mampu membaca skala dan hasil pengukuran pada jangka sorong dan mikrometer stroke. Yang keempat, mengetahui perbedaan tingkat ketelitian dan penggunaan aturan jangka sorong dan mikrometer stroke. Jadi sebelum ke situ nak, ketelitiannya memiliki ketelitian sendiri-sendiri. Tidak beda, tidak ada alat pengukuran ketelitian itu sama nak, pasti berbeda. Oke, itu maksudnya ya. Langsung. Mengapa perlu alat ukur presisi? Ya. Dalam banyak bidang, terutama teknis dan sains, pengukuran yang akurat sangatlah penting. Penggaris biasa tidak cukup teliti untuk mengukur benda-benda kecil dengan presisi tinggi. Jadi kita sering mengenal alat ukur itu hanya penggaris. Nah, ternyata ada alat ukur presisi yang lebih akurat untuk mengukur benda-benda yang sangat kecil. Oke, lanjut. Apakah itu alat ukurnya? Ada dua nah, alat ukur presisi. Yang pertama, jangka sorong, ya, atau bahasa fisikanya atau bahasa Inggrisnya Vernier caliper ya, dimana artinya alat ukur yang serbaguna untuk berbagai jenis pengukuran. Ini tadi Bapak bilang serbaguna bisa mengukur 3 pengukuran, 1 diameter luar, 1 diameter dalam, 1 lagi untuk mengukur kedalaman. Bagus. Yang berikutnya nak, mikrometer stroke atau sering disebut dengan mikrometer square Breuer ya, nah ya. Di mana alat ukur dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, khususnya untuk mengukur dimensi luar yang kecil. Ya, jadi kalau ada benda-benda kecil seperti rambut, ya, seperti jarum, apalagi benda-benda kecil, seperti kerikil-kerikil kecil, itu bisa diukur dengan alat mikrometer stroke karena ketelitiannya sangat tinggi. Ada siswa itu bertanya, Pak, berapa sih ketelitiannya? Oke, nanti kita bahas di slide berikutnya. Oke, pertama ada jangka sorong. Apa sih itu jangka sorong? Ya, fungsi jangka sorong. Silakan nak baca untuk satu orang yang paling kuat. Siapa yang berani baca? Silakan nak, baca dulu. Hah? Salah ya. Siapa yang baca nak? Kuat. Silakan nak, kamu nak. Kuat. Fungsi jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang sangat serbaguna dengan 3 fungsi utama. Ya. Yang pertama, mengukur diameter luar, mengukur ketebalan atau diameter bagian luar suatu benda. Contoh, jangka sorong mengukur diameter luar sebuah kelereng. Yang kedua, mengukur diameter dalam, mengukur diameter bagian dalam sebuah lubang atau pipa. Contohnya, jangka sorong mengukur diameter dalam sebuah cincin. Yang ketiga, mengukur kedalaman, mengukur kedalaman sebuah lubang atau celah. Contohnya, jangka sorong mengukur kedalaman sebuah lubang. Baca tingkat ketelitian. Tingkat ketelitiannya umumnya 0,02 mm. Oke, bagus nah. Jadi sudah dijelaskan teman ya. Ada 3 fungsi utama jangka sorong. Yang pertama, mengukur diameter luar. Contohnya apa Pak? Mengukur diameter kelereng. Pernah lihat kelereng kan nak? Atau disebut dengan guli biasanya ya. Nah, baru yang kedua nak, mengukur diameter dalam. Bagian dalamnya nak, contohnya apa? Untuk mengukur sebuah cincin. Cincin yang tempat itu nah ya, kalau ada emas ya, itu bisa diukur nak diameter dalamnya. Oke, yang ketiga mengukur kedalaman. Ya, contohnya itu kedalaman sebuah lubang. Nah, contohnya kan mengukur sebuah tabung dan bisa menggunakan jangka sorong. Nah, oke, oke nah, ketelitiannya berapa nih nak? Ketelitiannya 0,2 milimeter. Oke, bagus nah. Ini adalah gambar dari jangka sorong nak. Ya, ini tidak asing lagi nak ya bagi kita ya. Ini ada rahang dalam. Ini untuk mengukur bagian dalam. Ya.
Ini ada rahan luar, ini untuk mengukur diameter luar, bagus. Ini ada kelerengnya ya. Ini ada baut pengunci. Gunanya ini untuk kalau kita sudah pas membuat objek, baut pengunci ini kita putar nak, biar ini tidak bergerak-bergerak. Biar mengunci. Iya, bagus nak. Baru ini ada skala nonius. Skala nonius apa Pak? Skala nonius yaitu skala geser yang memberikan pengukuran presisi. Nah, ini bisa digeser-geser ini nak. Nah, bisa digeser-geser ini. Kalau dia semakin besar objeknya, ininya digeser. Nah, itu dia ya. Oke, baru ada skala utama. Skala utama itu yaitu skala letak dalam satuan cm dan milimeter. Ini adalah tangkal kedalaman. Itulah untuk mengukur kedalaman objek. Ya, atau kalau kita mengukur tabung, kita ukur kedalamannya menggunakan jangka sorong bisa. Ya, jadi ada 3 fungsi dari jangka sorong itu. Tidak hanya mengukur diameter luar, diameter dalam bisa, dan juga mengukur kedalamannya. Oke, bagus nah. Tapi Bapak ya. Ini adalah cara membaca jangka sorong. Perhatikan ya, karena nanti ada tugasnya untuk membaca jangka sorong, jadi harus lebih paham ya. Oke, yang pertama langkah-langkahnya nak, baca skala utama. Ya, skala utama tadi itu ini nak. Nah, yang di sini. Nah, baca dulu skala utamanya nak. Oke. Nah. Sudah, kalau sudah kalian baca skala utamanya, perhatikan angka pada skala utama yang berada tepat di sebelum angka 0. Pada skala nonius. Ini adalah pembacaan kasar Anda yang bisa kita lihat nah. Ya, jadi dia nanti sebelum angka 0 di sini kita hitung berapa angka 0-nya. Ya, sebelum angka 0-nya berapa dia berapa koma nanti dia berapa milimeter. Ya, gitu dia ya. Oke. Ya. Yang berikutnya ya. Dari garis yang berimpit, ya, temukan garis pada skala nonius yang lurus atau berimpit sempurna dengan garis pada skala utama. Jadi nah, kalau kalian mengukur suatu objek, sudah, kalian tengok nah, garis dari skala geser dengan garis skala utama itu berimpit. Ada nanti contoh yang Bapak tayangkan video, dia itu harus berimpit. Kalau dia berimpit, itulah hasil sesungguhnya. Dan jangan lagi Pak, kalau sudah dapat garisnya, hitung skala nonius. Kalian ya, kalikan angka pada garis nonius yang berimpit tersebut dengan tingkat ketelitian jangka sorong. Misalnya tadi ketelitian jangka sorong berapa anak? 0,22 mm. Jadi kalau sudah dapat hasilnya nah, yang berimpit, contohnya yang berimpit 0,83. Skala nonius dikalikan dengan tingkat ketelitian. Berapa tingkat ketelitiannya? 0,02 mm. Ya, oke. Baru berikutnya jumlahkan keduanya nah. Berapa tadi skala utama ditambah dengan skala nonius dan jumlahkan. Oke, ini hasilnya ya. Hasil akhir skala utama ditambah skala nonius yang berimpit dikali tingkat ketelitian. Oke, Bapak ada menayangkan sebuah YouTube ya, anak-anak ya. Ini adalah YouTube video pembelajaran untuk menjelaskan dari mikrometer apa jangka sorong ya. Oke. Kalau semua tidak seperti video yang lainnya, di video ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara menggunakan serta membaca jangka sorong. Jangka sorong sendiri merupakan alat ukur yang banyak digunakan pada mechanical engineering. Alat ini memang mirip seperti penggaris, namun akurasi pengukurannya sangat tinggi. Hal itu disebabkan karena jangka sorong mampu mengukur benda dengan ketelitian 0,02 mm. Dalam dunia teknis, jangka sorong memang bukan yang paling akurat, karena masih ada mikrometer yang tingkat ketelitiannya mencapai 0,01 mm. Namun jangka sorong bisa
bisa digunakan untuk mengukur 3 jenis pengukuran sekaligus. Alat ini bisa mengukur ketebalan atau diameter luar. Jangka sorong juga bisa mengukur lebar celah atau diameter dalam. Dan alat ini juga bisa mengukur kedalaman suatu celah. Jadi, hanya dengan satu alat ini kita bisa mengukur lebih banyak benda kerja. Untuk bagaimana cara penggunaannya sebenarnya cukup mudah. Jika Anda akan mengukur ketebalan atau diameter luar, jepitkan rahan besar ini ke komponen yang akan diukur. Pastikan posisi benda tidak miring sehingga pengukuran akurat. Setelah itu putar kuncian agar rahan ini tidak geser-geser. Ini akan mempermudah kita saat akan melakukan pembacaan hasil karena kita bisa meletakkan benda yang diukur tanpa menggeser rahan ini. Setelah itu mari kita baca hasil pengukurannya. Untuk membaca jangka sorong, kita harus memahami arti dari garis-garis ini. Skala yang ada pada badan jangka sorong disebut skala utama. Skala ini punya nilai 1 mm per garis. Jadi ini mirip seperti penggaris biasa. Skala ini akan memberitahu kita hasil pengukuran kasarnya. Contohnya seperti pengukuran tadi. Kita paskan angka 0 pada skala geser dengan garis terakhir pada skala utama. Nah, garis terakhir ini akan menentukan pengukuran kasarnya. Jadi hasilnya 33 mm. Untuk skala geser yang ada di bawah digunakan untuk menentukan nilai halusnya atau nilai komanya. Nah, berbeda dengan skala utama. Skala geser ini punya nilai 0,02 mm tiap garisnya. Untuk mencari nilainya dibutuhkan sedikit ketelitian. Pasalnya, kita harus mencari garis yang menyambung antara skala utama dan skala geser. Garis ini akan menunjukkan berapa nilai komanya. Jadi tinggal hitung saja. Ini 5 plus 1 strip. Jadi 0,5 ditambah 0,02. Hasilnya 0,52. Kalau digabungin, maka hasil pengukuran diameter piston adalah 33 ditambah 0,52 mm. Hasilnya 33,52 mm. Kalau kalian akan mengukur lebar suatu celah, tinggal masukkan rahan kecil ini ke dalam celah yang diukur. Pastikan posisi benda yang diukur tegak lurus dengan jangka sorong. Begitupun dengan kedalaman, pastikan posisi jangka sorong juga tegak lurus dengan benda yang akan diukur. Ini dilakukan agar pengukurannya akurat. Setelah itu tinggal baca hasilnya. Caranya sama kayak tadi, mudah kan? Subscribe channel kami karena ke depan kita bakal bahas hal lain seputar engineering. Ya, itu adalah video pembelajaran ya tentang cara mengukur dan membaca jangka sorong. Oke? Jadi lihat nak yang berimpit dikalikan dengan 0,02 mm. Setelah Anda dapat skala non-use-nya ditambahkan dengan skala utama. Oke? Nah, kita perhatikan ya. Oke, lanjut. Kita akan melanjutkan materi kita yang kedua nak ya, mikrometer skru. Tadi dalam video sudah dijelaskan jangka sorong itu bukan alat ukur yang paling akurat. Yang paling akurat itu apa nak? Mikrometer skru. Kenapa dikatakan ini paling akurat? Karena dia memiliki ketelitian 0,01. Iya nah, karena dia memiliki ketelitian 0,01 mm. Oke, bagus. Dan kita tahu ya. Oke, ini adalah fungsi mikrometer skru. Mikrometer skru digunakan untuk pengukuran yang menunjukkan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Fungsi utamanya satu, mengukur ketebalan. Ya, mengukur ketebalan benda tipis seperti kertas, plat logam atau rambut. Jadi kalau ada benda-benda tipis itu bisa diukur ketebalannya berapa dengan menggunakan mikrometer skru. Yang berikutnya mengukur diameter luar.
Mengukur diameter luar benda-benda kecil seperti kawat, kabel, atau bantalan peluru. Ya, ini bisa diukurnya. Tingkat ketelitiannya yaitu 0,01 mm. 10 kali lebih teliti dari jangka soral. Iya, nanti ya. Oke, lanjut. Ini adalah gambar dari mikrometer skrup. Ya, ini anvil itu poros tetap, di mana anvil itu bagian yang tidak bergerak. Jadi dia tetap terus, dia nggak bisa bergerak. Anvil. Ya, ini ada spindle. Spindle itu poros geser. Jadi ini bisa bergerak, bisa dia ke belakang, bisa ke depan, bergerak ya. Oke, baru ada lock. Ini ada penguncinya, Kalau kita siap mengukur, kita harus mengunci, ya, mengunci biar ini tidak bergerak lagi. Oke, nanti kalau nggak kita kunci, ini akan masuk dari dalam. Jadi kita ulang lagi dong. Jadi kalau kita kunci, kita bisa melihat berapa hasilnya. Ini ada apa ini, slave, ya. Slave itu apa di sini, skala utama, ya. Oke, terletak pada selubung dalam. Ini skala utama. Oke, baru ada dinamakan dengan simbol, ya. Simbol itu skala Nonius atau skala putar. Bagus, pintar apa ya? Atau selubung luar. Berikutnya ada racer, ya. Racer itu roda bergerigi. Ya, ini dia. Inilah nanti yang memutar, ya, untuk mengencangkan poros, ya. Geser dengan tekanan yang konsisten. Oke, ini pengunci tadi, ya. Lock. Oke. Sebelumnya, ada yang tanya? Oke, dari jangka sorom tadi ada yang tanya, Nggak ada, ya? Oke. Silakan, lanjut. Ini ada cara membaca skala mikrometer skrup. Langkah-langkahnya, baca skala utama. Sama juga dengan jangka sorong. Kita harus baca dulu skala utamanya. Oke, perhatikan garis terakhir yang terlihat pada skala utama. Skala ini memiliki angka di bagian atas, ya, dan garis bawah setiap 0,5 mm. Ya. Setelah kita baca skala utamanya, kita baca skala Nonius. Lihat garis horizontal pada skala utama, lalu cari garis pada skala Nonius yang sejajar dengannya. Yang sejajar itu berarti yang berimpit, Oke. 3. Hitung skala Nonius. Kalikan angka pada skala Nonius yang sejajar dengan tingkat ketelitiannya berapa, 0,02 mm. Yang keempat, jumlahkan keduanya. Tambahkan hasil pembacaan skala utama dengan hasil perhitungan skala Nonius. Ini adalah rumusnya, ya. Hasil akhir skala utama ditambah skala Nonius yang sudah dikalikan dengan 0,01 mm. Oke, kita putar video untuk membaca alat ukur mikrometer skrup. Oke. Ya. Mikrometer skrup adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Namun, ketebalan benda yang dapat diukur dengan mikrometer itu terbatas. Seperti yang Anda lihat, mikrometer ini memiliki jangkauan pengukuran maksimal 25 mm. Salah satu yang membedakan mikrometer dengan alat ukur lainnya ada pada ketelitiannya yang mencapai 0,01 mm. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Simak video berikut. Bagian mikrometer skrup. Frame adalah rangka utama mikrometer yang berbentuk C. Skala utama adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai kasar suatu pengukuran. Skala Nonius adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai desimal suatu pengukuran. Bagian lain dari mikrometer terdiri dari anvil atau poros tetap, spindle atau poros geser, thimble, rancet, dan pengunci mikrometer.
Bagaimana cara menggunakannya? Sebelum mikrometer dipakai, Anda harus melakukan kalibrasi. Kalibrasi adalah cara untuk mengkondisikan skala utama agar sinkron dengan skala Nonius. Caranya, putar racet hingga spindle menyentuh anvil. Lalu pastikan garis horizontal pada skala utama lurus dengan garis 0 pada skala Nonius. Kalau belum lurus, putar skala utama menggunakan kunci khusus. Kunci ini harusnya didapatkan satu paket dengan mikrometer. Apabila garisnya sudah lurus, Anda bisa gunakan mikrometer untuk mengukur. Objek yang akan diukur ditempelkan pada anvil. Lalu putar racet hingga spindle bergeser menjepit objek yang akan diukur. Saat spindle sudah menyentuh objek yang akan diukur, maka racet akan berbunyi saat diputar. Setelah itu, putar kunci mikrometer untuk menjaga spindle tidak berubah posisi. Langkah berikutnya, baca hasil pengukuran. Untuk membaca hasil pengukuran mikrometer, pertama cari dulu nilai kasar pengukuran. Nilai kasar ini bisa Anda dapatkan dengan melihat garis terakhir skala utama yang dilewati timbel. Pada skala utama, ada dua buah garis yakni garis atas dan garis bawah. Setiap garis memiliki nilai 1 mm baik yang atas atau bawah. Namun kalau Anda perhatikan, posisi garis bawah itu ada di tengah dua garis atas. Itu karena garis yang ada di bawah menunjukkan nilai pertengahan dari garis yang ada di atasnya. Jadi kalau seperti ini maka hasilnya 11,5 mm. Karena timbel sudah melewati garis bawah setelah garis 11. Selanjutnya mencari nilai desimal. Untuk mencarinya Anda perlu tahu tentang skala Nonius. Skala Nonius memiliki 50 garis di mana setiap garis memiliki nilai 0,01 mm. Jadi untuk mencari nilainya, Anda cukup melihat garis mana yang paling lurus dengan garis horizontal pada skala utama. Pada pengukuran ini, garis yang paling lurus adalah garis 46, artinya nilai desimalnya 0,46 mm. Lalu tambahkan nilai kasar dan nilai desimalnya, maka Anda akan mendapatkan hasil 11,96 mm. It's 9:15. How am I already underwater? And same boat. I thought Gramerly just fixed grammar. They make boats now. It's more. Nah, itu adalah penjelasan dari cara membaca mikrometer sekrup. Ada yang bertanya kan? Silakan. Ada? Oke. Ya. Jadi perhatikan dulu nak, cara membaca mikrometer sekrup itu juga harus teliti. Ya. Kalau dia belum melewati angka 0, ya bisa dihitung tadi kan? Tadi dapatnya berapa nak? 11, ya. Kalau sudah dapat dia skala utama ditambahkan dengan skala Nonius, ya. Oke nak? Ini adalah tabel dari perbandingan dari dua alat tadi nak ya. Jangka sorong versus mikrometer sekrup. Yang pertama itu ada fungsi utama. Fungsi utama jangka sorong diameter luar, ya, bisa mengukur dalam dan kedalaman. Kalau dia mikrometer sekrup, fungsi utamanya itu untuk mengukur ketebalan dan diameter luar saja. Oke. Tingkat ketelitian. Tingkat ketelitian jangka sorong 0,02 mm. Sedangkan tingkat ketelitian mikrometer sekrup 0,01 mm. Sangat tinggi. Rentang pengukuran lebih besar, ya.
Lebih kecil kalau dia mikrometer 10. Penggunaan ideal. Pengukuran umum yang serbaguna. Ini kalau dia di mikrometer, kalau dia di jangka sorong. Kalau dia di mikrometer sekrup, penggunaannya benda sangat kecil. Pak bisa mengukur balok kayu? Nggak bisa, Pak. Karena balok kayu itu sangat tebal. Balok kayu itu bisa diukur oleh jangka sorong. Mikrometer sekrup bisa? Tidak, karena benda sangat tipis dan kecil. Ya, ini ada kompleksitas ya, relatif mudah digunakan, membutuhkan pengertian yang sangat tinggi. Oke, ya berikutnya. Ini adalah pertanyaan pemantiknya ya. Silakan nak, perhatikan dulu ke depan semua. Saat adik-adik diminta mengukur ketebalan diameter spidol, alat ukur apa yang tepat digunakan? Silakan nak. Ada mau menjawab? Berdiri nak. Iya, tenang nak. Jadi itulah alat ukur untuk mengukur diameter spidol. Baik dia mengukur diameter luar maupun di bagian dalam, ya. Ini adalah spidol ya. Tidak bisa mengukur bagian luarnya dan juga bagian dalam. Oke. Pertanyaan kedua, nak. Pemantiknya, alat ukur panjang diantaranya adalah mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup. Manakah yang paling teliti? Hasil yang diperoleh pada pengukuran. Kemukakan alasanmu. Siapa mau menjawab? Silakan. Tunjukkan ya di ya, tenang nah. Jadi lebih teliti kita gunakan mikrometer 10. Ya. Oke nak. Berikutnya kesimpulan. Silakan nak. Dari kelompok 1 baca kesimpulannya paling atas. Satu orang. Jangka sorong adalah alat ukur presisi yang serbaguna untuk berbagai jenis pengukuran. Kelompok 2 silakan nak baca kesimpulannya. Yang kedua. Mikrometer skrup adalah alat ukur presisi dengan tingkat ketelitian sangat tinggi, ideal untuk mengukur ketebalan dan diameter luar benda kecil. Iya, bagus nak. Silakan nak. Kelompok 3 baca kesimpulan yang ketiga. Pemilihan alat ukur yang tepat bergantung pada jenis pengukuran, ukuran objek, dan tingkat presisi yang dibutuhkan. Iya. Yang terakhir Bapak membaca, menguasai cara membaca kedua alat ini adalah keterampilan fundamental dalam bidang sains dan teknik. Ya. Jadi nggak semua orang nak bisa membaca alat ukur, jangka sorong dan juga mikrometer sekrup. Kalau kalian sudah bisa membaca kedua alat ini, itu sudah sangat bagus lah. Sudah dikatakan orang sains. Oke? Oke nah. Terima kasih. Bapak akan membagikan LKPD untuk kalian. Silakan dikerjakan LKPD-nya dengan teliti dan benar. Di situ ada beberapa soal yang akan kalian ukur. Ya. Oke nah? Sebelum situ nah, berdiri dulu semua nah. Kita masih tepuk semangat dulu nah. Gerak semangat dulu. Ayo. Sebenarnya sudah mulai berdiri. Oke. Untuk memberikan semangat kita tepuk semangat. Jika sudah semangat, LKPD-nya bawa bagikan. Ini untuk kelompok 1 ya.
untuk menyelesaikan SKPD kita. Bapak baca ya, perhatikan semua nak, perhatikan SKPD-mu. Pengukuran sederhana mata pelajaran fisika. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menggunakan alat ukur sederhana dengan tepat dan akurat. Mulai dari diri, yaitu alat ukur apa saja yang pernah adik menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, menurut Anda, untuk mendapatkan hasil pengukuran lebih akurat, apa yang harus kamu lakukan? Tadi sudah dijawab ya teman-teman ya. Yang berikutnya, eksplorasi konsep. Pada kesempatan ini, kita akan melakukan pengukuran dengan menggunakan berbagai macam alat ukur yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tadi silakan nak beberapa kelompok diskusikan. Kita menggunakan dua alat ukur, jangka sorong dan mikrometer skrup. Silakan nak buka halaman selanjutnya. Itu ada barcode simulator jangka sorong dan juga barcode simulator mikrometer skrup. Silakan nanti anak-anak Bapak scan barcode tersebut. Di situ ada alat mikrometer skrup dan juga jangka sorong untuk mengukur yang akan kita ukur. Ya. Pada pembelajaran ini, kaidah ilmiah yang harus diperhatikan. 1. Kalibrasi alat ukur dan teknik pengukuran. Ya. Jadi nanti sesuai dengan video tadi, kalibrasinya dipaskan dulu dia nak. Sesuai dengan apa ya, tegak lurus. Tidak luruskan dulu kan. Jangan dia bengkok. Kalau dia bengkok berarti tidak pas nanti dia pengukurannya. Baru yang kedua, konversi satu vakum. Yang ketiga, notasi ilmiah yang penting. Ya ini kemarin sudah kita bahas ya. Notasi ilmiah yang penting dan ketidakpastian pengukuran. Yang berikutnya, konsep ini sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, sehingga kami dapat menerapkannya pada pengukuran kali ini. Ya, kemarin sudah kita bahas ya nak ya, ketidakpastian pengukuran. Jadi kalau dia ketidakpastian pengukuran itu kita melakukan pengukuran secara berulang. Ya, baru nanti kita bagikan. Contohnya nih, ada 5 orang yang mengukur. Nanti hasil ini nak ditambah semua, dibagi dengan 5. Itulah hasil yang pasti. Itu dia nak ya. Dan lihat nak slide berikutnya. Itu adalah ruang kolaborasi. Silakan lakukan percobaan dengan mengikuti petunjuk berikut. Baca nak ya, tapi dimana? Tengok nak semua nak. Pahami cara penggunaannya masing-masing ya. Yang pertama, lakukan pengukuran berikut. Yang A, ukur diameter bagian luar spidol menggunakan jangka sorong. Nanti tinggalkan scan lah ya, jangka sorong ya. Oke. Yang B, ukur ketebalan jarum. Ada jarum semua kan? Ada. Oke, ini Bapak siapkan kemarin kan? Dan siapkannya. Terima kasih nak. Menggunakan mikrometer skrup. Yang ketiga, ukur diameter bagian luar pulpen menggunakan jangka sorong. Oke. Jadi itu yang akan kita kerjakan nak. Tuliskan hasil pengukuran ya kelompok kalian pada kertas double folio ya. Presentasikan hasil kerja kelompok kalian ke depan. Nanti kelompok lain menanggapi. Silakan kerjakan dari sekarang nak. Bapak bimbing satu persatu. Silakan. Ya. Jika ada yang mau ditanya, biar Bapak ke tempat kalian ya. Panggil aja Bapak ya. Oke nak, ayo nak, buka sama nak, harus buka sama. Yang mau minum dulu, haus ya, jangan dipaksain kan. Karena kita sudah main ice breaking, ya. Udah semangat semua.
Kelompok 1? Ada yang tanya? Belum, Pak. Ya. Oke. Bentar ya. Nanti tugasnya untuk spidol ya. Ini kelompok 3 spidolnya. Dan ini untuk kelompok 1 ya. Oke. Tulis di double folio nak. Buat nama kelompok kalian, kelas, ya. Oke. Semua dikerjakan nak. Ya, 3 soal itu semua dikerjakan karena materinya tadi sudah dijelaskan sangat detail. Ada videonya, ada cara-cara juga. Bapak lihat ada kelompok 2 yang aktif ya, berkolaborasi nak. Silakan nak, kalian juga nak, aktif nak. Ayo, jangan mau kalah sama kelompok 2. Oh. Kelompok 2 saking semangatnya. Halusnya berapa halusnya? Penelitiannya 0,2.
Itulah, namanya juga kita pasti pengukuran. Yang penting dia udah tahu cara menggunakan, ya kan? Ya. Jelas? Coba ya. Oke, nah. Waktunya tinggal 15 menit lagi. Ya. Yang akan dipresentasikan setiap kelompok. Satu bentar ya, Pak. Lagi ke situ ya. Apanya? Skala utamanya. Yang di video tadi. Gimana cara baca skala utamanya tadi? Sama skala ini. Kan dia berapa ya? Mungkin lewat 0,5, 6, 9 kan? Ini berapa dia? Berarti 0,9. Skala utama itu nah. Skala utama sama dengan 0,9 mm. Oke, itu kan skala utamanya kan. Skala tulisnya ya tadi kan sudah dikasih video. Di video tadi yang berimpin antara skala utama dengan skala news. Yang mana yang berimpin? Nah, yang berimpin. Mana yang berimpin? Nah, yang berimpin itu dia sama. Yang di atas sama di bawah itu sama. Lurus dia lurus. Ada yang berimpin? Ya. 1, 2, berarti 75 kali berapa tadi penelitian jangka sorong? 0,02 kalikan lah 75 dikali 0,02 kalikan skala nulisnya. Skala nulis sama dengan 75 kali 0,02 baru ada dengan kan? Iya. 75 kali 0,02. Apa kata? 0, berapa tadi? 0,42
Dia sama. Itu benarnya. 1 jam. Jadi kan itu Istirahat. Suara minta ini apa? Tetap rekam. Oh, mohon maaf tadi nak ya, ada suara mic itu gangguan teknis ya. Apa? Kita tetap belajar semangat walaupun ada cobaan dan gangguan, kita harus tetap semangat. Oke, lanjut nak. Ada mau siapa? Ya, silakan Kak. Ada mau maju? Mau kemana maju?
kedua gimana? Dapat nak? Gimana susahnya? Oke, kelompok 1 mau presentasi? Oke, sebentar lagi ya. Nah, harus ada yang presentasi nih nak. Oke nak, silakan nak kelompok 1 presentasi dulu. Habis sedikit lagi oke. Ya tunggu ya. Jadi nanti kelompok 2 dan kelompok 3 harus memberikan tanggapan, pertanyaan ya, ataupun itu saran boleh, pertanyaan boleh, atau kritikan juga boleh ya. Silakan nak. Kelompok 1 presentasi, baru kelompok 2 lagi presentasi tentang jarum bisa, oke? Oke, enak, silakan. Ayo, tepuk tangan nak untuk kelompok 1 nak, ayo nak. Sini nak, depan. Silakan maju ke mana? Sini bang. Mas kamera ya, kamera. Enak. Stop dulu nak. Kita hargai teman kita berbicara depan. Silakan nak, perkenalkan dari kelompok berapa? Teman-teman, kami dari kelompok 1. Di sini kami mau mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu gambar dengan menggunakan ketelitian yang lebih tinggi dibanding garis.
milimeter. Pertanyaan Bapak nak, yang mana lebih besar nak? Sentimeter atau milimeter? Sentimeter ya. Yang lebih besar itu sentimeter. Ayo silakan kelompok dua, maju. Tepuk tangan nak, untuk kelompok dua nak. Oke nak. Oke nak. Perkenalkan dulu dirinya nak masing-masing. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mikrometer skru yang sudah kami miliki. Perkenalkan, nama saya Aira Tasya. Perkenalkan, nama saya Nur Sandarubi. Perkenalkan, nama saya Dina Kusnaku. Perkenalkan, nama saya Gita Bukarigan. Perkenalkan, nama saya Dedi. Oke. Silakan nak presentasikan. Mikrometer skru adalah alat ukur presisi dengan tingkat ketelitian sangat tinggi. Ideal untuk mengukur ketebalan dan diameter luar benda kecil. Kami dari kelompok 2 mengukur jarum. Skala utama 1,5 mm, skala nonius 14 mm, 14 kali 0,01 mm, hasil 0,14. Hasil akhir skala utama tambah skala nonius 1,5 tambah 0,14 mm 1,64 mm. Oke. Hasil akhirnya nak dari mereka ukur jarum 1,46 mm. Benar? 1,64 mm. Tadi sudah didapat skala utama yang berapa nak? Skala utama 1,5 mm. 1,5 mm. Skala nonius atau skala putar yang bisa diputar-putar tadi berapa nak? 14 mm dikali 0,01. Iya, hasilnya 0,14. Ditambah mereka dapatlah hasil akhir 1,9. Oke, 1,64 mm. Itu hasil akhirnya nak. Apakah ada yang mau diberikan sanggahan? Tanggapan? Ya, silakan. Alat yang mengukur rambut itu menggunakan alat Mikrometer skru. Iya. Mikrometer skru. Oke nak. Karena rambut itu sangat tipis nak ya. Ketelitiannya harus tinggi, yaitu pakai mikrometer skru. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, tepuk tangan nak untuk kelompok 2. Oke. Kelompok berapa yang bermain nak? 3. Oke nak. Apakah sudah selesai? Oke nak, silakan nak dari depan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Hasil pengukuran. pengukuran Iya, bagus nak. Alatnya apa nak? Yang pakai? jangka seorang, Pak. Oke, bagus. Silakan nak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Amalia Mani. Perkenalkan, nama saya Wendy dari UGT. Perkenalkan, nama saya Arifin. Perkenalkan, nama saya Jelisa Tunggal. Perkenalkan, nama saya Masyari. Kami akan mempresentasikan hasil ukuran dari skala utama dari pulpen yaitu 5,1, skala noniusnya dari pulpen yaitu 5,3. Skala utama dari pulpen dikalikan dengan skala utama jangka seorang yaitu 0,53
dikalikan 0,02 adalah 0,016 ditambahkan lagi dengan skala minus yaitu 0,1. Hasilnya 0,2. Oke, bagus nah. Ayo kita lihat nah, untuk kelompok 3. Silakan. Ada yang bertanya? Nggak ada? Sudah jelas semua ya? Ayo silakan. Apa mau bertanya Pak? Ya, silakan. Berapa nilai skala terkecil dari jangka sorong? Skala terkecil nah dari jangka sorong. Skala kecil dari jangka sorong adalah 1. Kecilnya dari jangka sorong nah. 2. Kecilnya dari jangka sorong ya, gitu ya. Kecilnya dari jangka sorong. Berapa tadi nah? 0,02 milimeter. Ya, tepuk tangan nah, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan nah untuk kelompok 3. Ya. Ternyata dari pembahasan kita ini semua yang mengerti ya. Jadi harus apa nak? Nanti diulang-ulang lagi dari soal-soal kita tadi ya. Ya teman-teman ya, kita ya. Diulang lagi, dibaca-baca lagi materi kita. Jadi apa-apa itu nak harus diulang-ulang biar kalian semakin paham ya. Jangan di sekolah yang dipelajari nak, di rumah harus dipelajari. Soalnya nak, tugasnya untuk di rumah soalnya ini, kalau dicatat dulu ya. Silakan ukur benda di rumah kalian. Silakan ukur benda di rumah kalian apapun itu nah. Minimal 3 benda. Iya. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada bertanya, silakan siapkan ketua. Maya, diri. Silakan bikin ketua, ketua aja ketua.